Abang ngopi. Oh iya, siap. Kita ngopi bro. Ngopi dulu, Bang. Siap. Silakan Bang. Ya, jadi kemarin itu saya di salah satu grup WA kan, itu ada flyer bahwa Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati yang juga Presiden Indonesia kelima ingin menyampaikan pesan politik ataupun apalah yang namanya, mungkin sebuah kegelisahan yang selama ini yang terjadi di Republik ini itu coba diutarakan dalam sebuah sebuah siaran langsung, ya kan, yang kebetulan juga yang menyiarkan itu juga dari partainya dia sendiri, ya kan. Dan Bang, yang nonton itu adik lihat 40.000 orang, 40.000 lebih orang yang nonton. Artinya ada yang mau disampaikan secara utuh oleh Ibu Megawati. Saya coba ikutin pidato tersebut. Tidak salah durasinya hampir 9 menit. Ya. Hampir 9 menit durasi yang disampaikan Bu Mega, ya kan? Dan ada beberapa hal yang disampaikan Ibu itu cukup menggeliat dan sebetulnya juga hampir memiliki perspektif yang sama dengan saya. Pertama, Ibu bicara soal bagaimana perjalanan tegaknya sebuah demokrasi di Indonesia, ya kan? Dan dia bicara bagaimana di era otoriter pada saat itu, ya kan, perjuangan yang beliau lakukan, artinya yang dia sampaikan, bahkan di yang satu sisi adalah menyentuh soal masalah keputusan MK juga, ya kan, dan bagi dia itu membuat tergelitik bahwa ada hal moralitas bahkan rekayasa hukum yang dilakukan oleh MK. Bagaimana dia juga bercerita ketika dia mendirikan MK, ya kan, dengan pimpinan ketua MK saat itu, ketika dia presiden, ketua MK-nya Pak Jimli Asidiki. Terus kenapa Ibu juga bersama Seknek mencarikan tempat strategis, ya kan, di tengah kota agar koordinasi antara pemerintah, entah presiden dan yang lainnya ini mudah dengan konstitusi. Artinya Ibu coba menceritakan bagaimana bahwa di era beliau sebagai presiden kelima bahwa MK dijaga marwahnya, ya kan, tidak diintervensi oleh beliau walaupun dia punya kapasitas sebagai presiden saat itu kan, gitu. Nah, terus dia juga beliau bercerita bagaimana cita-cita reformasi, ya kan, yang itu juga penting dijaga, ya kan, bahwa reformasi itu perlawanan terhadap sebuah rejim otoriter kan, gitu, yang kultur pemerintahnya tuh otoriter, sentralistik. Nah, lahirlah yang namanya sebuah nepotisme, ya kan, kolusi dan korupsi. Nah, artinya semangat reformasi yang masih berkobar sampai detik ini harus dijaga, ya kan, proses ini tetap harus dijaga. Jangan sampai peristiwa reformasi ini yang sudah, ya saya nangkep Ibu bicara lagi soal peristiwa-peristiwa pada saat menuju sebuah demokrasi yang hari ini kita nikmati. Ada peristiwa namanya Kuda Tuli, ada peristiwa yang namanya Trisakti, ada peristiwa Semanggi, bahkan penculikan aktivis, gitu loh. Artinya buah dari reformasi dengan demokrasi hari ini kita nikmati sama-sama, tetapi ya kan, kita tetap harus menjaga sebuah kekuasaan, sebuah pemerintahan itu jangan sampai menuju sebuah otoriter, ya kan. Jangan kita nggak boleh lupa bahwa dalam reformasi itu lahirlah sebuah namanya demokratisasi melalui pemilihan presiden secara langsung, ya kan, wakil presiden dan wapres secara langsung, bahkan kita juga memiliki undang-undang
yang bicara soal bebas dari nepotisme, kolusi dan korupsi kan gitu. Jadi cerita hari ini terkait masalah putusan MK berarti ada kesadaran moralitas yang sedang kembali yang terlelap tidurnya ini kembali bangun.